di mana pada kesempatan press conference tersebut FKDI juga menyampaikan atau mendeklarasikan 8 tuntutan. Iya Pak, betul ya? Nah, saya baru baca 8 tuntutan tersebut. Ya, ini mohon maaf Pak. Ini 8 tuntutannya terlampau halus Pak. Ini kepada pemerintah seperti ini, kita harus keras Pak. Kalau nggak keras, nggak didengar. Keras saja nggak didengar, apalagi halus. Tapi walaupun demikian, apa yang disampaikan oleh 8 tuntutan dari teman-teman FKDI ini patut kita dukung. Karena semuanya adalah memang arah tujuan kita semua ke sana. Hanya ada yang satu kurang ya Pak. Kurangnya apa? Kurangnya tidak ada majulkan Gibran. Justru majulkan Gibran adalah sasaran utama kita. Karena inilah yang membahayakan kita. Dan ini yang membahayakan Pak Prabowo. Pak Prabowo di ujung tanduk ini. Pak Gibran sekarang sedang mengkonsolidasikan diri, memperkuat diri dengan membentuk di 34 provinsi relawan pendukung Gibran. Ini sangat bahaya. Ini harus kita batalkan, kita gagalkan. Ini salah satu bengkelok 11-12 sama ayahnya. Bengkeloknya jelas ayahnya. Ini sama, ini harus kita majukan. Ya Pak Ustadz Eka Jaya, Pak Ustadz Asep ya. Ini penting ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Eka Jaya itu semua benar. Itu yang harus kita wujudkan ketika kita sudah bisa menata kelola ini dengan baik. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para pejuang, jangan lupa Gibran dimajukan. Ya, itu paling penting itu. Gibran harus dimajukan. Ini membahayakan posisi dari Presiden Prabowo. Saya yakin dia sudah mulai cari kasakusuk bagaimana supaya Pak Prabowo selesai sebelum waktunya. Sehingga Gibran bisa menggantikan. Pasti sudah ada rencana seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa walaupun di dalam tuntutan juga ada adili Jokowi, ini tetap kita gaungkan terus. Tangkap, adili Jokowi, kita gaungkan terus. Jadi 2 poin itu, angkap dan adili Jokowi, dan satu lagi adalah maju Gibran. Itu harus menjadi tujuan utama perjuangan kita. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan dan bisa terwujud, insya Allah kita bisa memperbaiki tata kelola negara ini dan kita bisa membantu Pak Prabowo untuk memperbaiki tata kelola negara ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Eka Jaya, mungkin dari tadi ada Pak Asep, mungkin sama ya kurang lebihnya, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Ya, pasti itu akan dapat kita wujudkan. Jadi kalau kami dan kalau saya, 2 poin ini harus menjadi sasaran utama kita. Gaungkan terus, karena selama ini di sosmed yang ada adalah majukan Prabowo. Apa tidak bikin senang geng Solo? Geng Solo justru akan mendukung kalau Prabowo dimajukan. Dan mereka langsung siap-siap. Si Gibran tidak pernah disenggol sama sekali. Jadi dia tenang-tenang dan mengkonsolidasikan diri untuk memperkuat diri. Untuk mungkin dia sudah siap-siap untuk menerima estafet dari Prabowo. Ini yang bahaya. Jadi kita gagalkan Gibran menjadi RI 1 atau kita gagalkan Gibran menjadi Wapres. Sebelum waktunya harus kita bisa majukan. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa baik kami dari GMKR maupun dari FPP TNI tujuannya sama kita semua. Kita yang berada di sini satu tujuan, satu irama dan satu wawasan yang harus kita perbaiki tata kelola negara ini. Demikian dari saya, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.